pendapatan minimum 2021. Kemudian ini adalah proposal yang kedua tahun 2022. Isinya adalah yang pertama, tadi Bapak Ketua meminta untuk lihat di bab 1 dulu. Betul ini ada tulisnya ya? Jadi nanti sambil mendengarkan Romo Profesor William Chang, nanti kemudian bisa mengira-ngira apa yang terjadi. Nah ini data isinya, identitasnya, kriterianya, ini masih tahun 2020 untuk SNPT, tetapi untuk penjaminan mutunya ikut yang tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, kan kita berpikir kalau kita memasukkan akreditasi minimum, itu siapa ya kira-kira asesornya? Saya beritahu saja, asesornya untuk semua perguruan tinggi keagamaan Katolik adalah penjaminan mutu dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dokter siapa namanya itu? Si bapak itu yang bisa diminta dari Jogja. Kalau indikatornya indikator tinggi, maka yang diminta untuk diisikan yang di kotak-kotak ini. Nah, kami ketika membuat prodi yang setara sudah kami rasa sudah baik, karena waktu itu yang kami majukan sebagai setaranya itu adalah 1 IP Malang, 2 STFK Ledarilo Flores, 3 Santo Thomas Manila. Kalau Bapak Ibu lihat yang pertama, di draft yang pertama, itu bahkan kami beri semua perguruan tinggi yang ada di kami tulis semua yang ada di Indonesia dulu. Kami tulis 32 nama dulu. Yang ini ditolak semua dulu. Kami perbaiki dengan cara menulis cuma 3. 1, 2, 3. Nah sekarang dari borang Bapak Ibu coba dilihat perbandingan dengan 3 prodi sejenis. Yang untuk teologi siapa ya? Mana saja? Oke. Yang untuk psikologi konseling pastoral care mana saja? Konseling pastoral yang menjadi pembandingnya Stipar ND dan Papua. Romo. Terus yang untuk pastoral mana Bapak? Pembandingnya itu IP Malang. Terus? ND ya. Terus? Saya ambil, pasti ditolak. Nah lalu kan kami mikir, kok ditolak sampai 2 kali ya dulu. Itu sudah 2 tahun menunggu itu. Lalu dalam perbaikan yang ketiga, ini kami perbaiki dengan cara view. Hilangkan. Nah, langsung waktu itu saya tulis untuk prodi teologi pembandingnya yang pertama adalah
Bachelor in Theology and Religious Studies of St. Vincent School of Theology, Adamson University, Filipina. Nah, yang kedua, lalu Bachelor of Sacred Theology, University of St. Thomas, Filipina. Lalu yang ketiga, Bachelor of Sacred Theology, Universitas Urbaniana Roma. Nah, hasilnya adalah saya baru dapat diberitahu oleh Romo Ketua baru hari ini gitu. Keluar ini ya suratnya. Ini izin untuk penyelenggaraan program studi teologi. Padahal saya sudah diberitahu oleh Bapak yang asesor dari UIN Sunan Kalijaga itu bulan November yang lalu. Saya sudah baca Pak dulu, saya setuju kok Pak dulu. November ini dikeluarkan bulan Desember, Januari. Berarti sudah sejalan. Nah sekarang kalau kita bertanya, kok bisa ya? Nah baru kita harus lihat referensinya ke ini para Bapak Ibu. Mana tuh? Oh, lain harusnya. Saya simpan di galeri ada. Connecting. Nah, ternyata ketika saya membaca keberadaan kita, saya harus tahu bahwa ada yang namanya roadmap Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Katolik. Nah, kemarin sudah saya siapkan ini. Nah ini, Bapak Ibu sekarang ketika jadi Bapak Ketua baca yang bab satunya harus sampai di gagasan perguruan tinggi keagamaan Katolik yang unggul, berdaya saing internasional di profil lulusannya. Nah, yang kedua, kalau itu profil lulusan, maka harus dilihat di nomenklaturnya. Teologi nanti akan jadi apa? Kemudian pastoral care akan berkarya di mana? Pastoral di mana? Karena dengan cara itu, satu, ketika merumuskan ini rujukannya adalah grand design dari Bimas Katolik. Ketika menampilkan profil lulusan, rujukannya salah satunya adalah nomenklatur dari Peraturan Menteri Agama tentang profil lulusan. Lalu Bapak Ibu yang kedua, saya lihatkan lagi. Nah, dibaca begini, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi di kalimat nanti di profil itu perlu ada kalimat atau kata yang satu menjawab kebutuhan umat, yang kedua ada kata kunci perkembangan teknologi di profilnya. Lalu yang ketiga ini yang berkualitas baik secara intelektual, moral, spiritual, sosial. Ada 4 karakter. Jadi kalau kemudian kita lihat kan apa karakternya,
kompetensinya, apa pengetahuannya. Nanti gunanya ketika di bab 2 kita lihat yang namanya struktur kurikulumnya. Tapi kita lihat di yang satu dulu, agar sebelum kita nanti mendengarkan dari Romo William, kita sudah kurang lebihnya bisa mencari-cari. Nah, yang kata kunci berikutnya adalah alternatif dalam pendidikan. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widyasasana. Pada sore hari ini saya senang karena saya diundang di sini. Sungguh bagi saya sebuah rahmat berkat bahwa sebagai bagian dari bangsa ini, masyarakat Katolik akhirnya memiliki sekolah tinggi agama Katolik negeri. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat sekolah ini adalah sekolah hibrid, di mana dari namanya kalau sekolah tinggi maka saya harus mengikuti undang-undang yang menjadi konstitusi dari perguruan tinggi yang diatur dalam tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tetapi karena ada kata agama, maka saya harus melihat konstitusi yang ada untuk Direktorat Jenderal Bimas Katolik yang mengatur semua urusan keagamaan Katolik di negeri ini. Tetapi karena ada kata Katoliknya, maka saya tidak bisa kemudian memisahkan tempat ini semata-mata sebagai lembaga terpisah dari hidupnya gereja. Sebab yang boleh memberi nama Katolik itu otoritas tertingginya adalah Bapak Uskup Uskupan Agung Pontianak. Kalau Bapak Uskupan Agung Pontianak itu sebagai pemilik nama, maka mau tidak mau saya sangat senang, saya sangat gembira bahwa kehadiran beliau di tempat ini sungguh terasa. Nah, kita lihat kalau kita merujuk ke Bapak Uskupnya, Bapak Uskup Uskupan Agung Pontianak ada di bawah Kementerian Vatikan yang namanya Kongregasi untuk Ajaran Iman, Bapak Uskupnya. Tetapi sebagai perguruan tinggi Katolik, perguruan tinggi ini perlu ikut yang namanya Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Congregazione de Educazione Cattolica. Nah, sekarang apa impaknya? Kalau Bapak Ibu kenal nanti dalam kurikulum ada namanya indikator kinerja utama. Lalu pertanyaannya dalam penjaminan mutu, karena ada dokumen penjaminan mutu yang disertakan kan, apa indikator kinerja tambahannya? Maka kebersatuan dengan Bimas Katolik ini 1, 2, dan gereja inilah yang jadi indikator kinerja tambahannya. Nah sekarang gereja kan senggolan berkarakter toh, berkarakter. Saya tadi katakan saya dari STFD Widyasasana. Style kami adalah pembinaan calon imam. Nah sekarang kalau Bapak Ibu mengatakan apa keunggulannya tempat ini, maka tunjukkan stylenya itu adalah pembinaan kader awal. Nah sekarang dari style itu Bapak Ibu kan harusnya kan gini, mengapa saya punya kepentingan tempat ini? Karena semua calon imam dari seluruh pulau Kalimantan ini dididik di Malang. Kalau suatu kali kelak alumni dari STAKM Pontianak ini tersebar ke Indonesia, alumni kami bekerja mulai dari Aceh sampai ke Papua. Yang tidak ada cuma Jawa Tengah. Seluruh Nusantara kami punya. Karena itu kami punya kepentingan dengan tempat ini. Karena kalau sudah terbiasa bareng, terbiasa omong, terbiasa kerjasama, dimanapun ketika bertemu dengan saudara sendiri, bertemu dengan teman sendiri, tidak ada istilah kompetitor. Bapak Ibu kalau nanti bertanya ke prodi-prodi lain yang sejenis, kadang-kadang tidak akan diberi jawaban, karena mindset yang ada selama ini memandang sebagai kompetitor.
Tetapi saya memandang saudara semua sebagai bagian dari hidup saya yang melayani gereja di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Nah, kalau begitu, kalau di kongregasi, kalau STFT ikut kongregasi apa? Jawabannya kongregasi urusan imam. Nama dokumennya apa? Dokumen untuk pembentukan calon imam. Rasio Fundamentalis tahun 2016. Kalau Bapak Ibu kemudian karakteristik kami awam, coba lihat Bapak Ibu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kongregasi untuk pengajaran, untuk misalnya katekis, kita kenal katekis Tradende yang menerangkan tentang jiwa dasar seorang Rasul Kristiani. Orang awam itu adalah saksi Kristus, apostolikan atau citatennya. Kalimat-kalimat yang mengatakan ini loh bedanya itu loh. Jadi ketika Anda mengatakan keunggulan, jangan mengatakan keunggulan yang sifatnya hanya empirik gitu loh. Satu, memang perlu ada pengetahuannya. Dua, kompetensinya. Tiga, karakternya. Misalnya, kalau kompetensinya disebut dengan kompetensi mampu melakukan, maka pengetahuan mampu memandang apa yang ada dalam perspektif lokal, perspektif kontekstual, perspektif regional itu. Nah sekarang dari keterangan ini, maka kita kemudian bisa lihat karena tempat ini adalah hibrid. Nah ini. Jadi akhirnya saya bisa paham mengapa kok sampai kami buat 3 kali ditolak gitu loh. Saya minta kita harus belajar banyak dari universitas atau perguruan tinggi luar negeri yang punya kualitas. Sehingga pasti nanti dalam perguruan tinggi rujukannya harus diubah. Yang kedua, saya minta untuk membantu membawa PTK Katolik ke level internasional itu. Jadi desainnya adalah desain internasional. Kalau begitu ketika Bapak Ibu bertanya apa karakter khas keunggulannya, coba mulai dipikirkan isu-isu regional. Contoh, FABC itu membawa isu regionalnya. Satu, masyarakat Katolik Asia dalam Ecclesia in Asia Paus Yohanes Paulus II ada dalam konteks kemiskinan yang terstruktur. Dua, multikultural. Tiga, multi religion. 10 tahun lalu ditambah dengan krisis ekologi karena perusakan lingkungan dan habitatnya. Dari karakter regional ini, mana yang menurut Bapak Ibu bisa dikembangkan sebagai karakter khas ke level internasional? Kalau dulu kita berpikir yang misioner ya, oke, yang misioner itu sekarang apa artinya dulu? Nah memang harus dirasa-rasakan, harus ditambah-tambahkan. Kalau itu miskin, orang-orang yang bekerja bersama saya itu kira-kira kebanyakan di mana ya? Mungkin kata kuncinya kalau memang dipandang nanti alumninya akan banyak bekerja di daerah urban, ya maka kata kunci urban ini yang harus dikembangkan 1, 2, 3 dulu. Apa halnya tuh? Sehingga menjadi isu regional yang dapat diangkat menjadi khas. Nah, kalau kemudian Anda diminta membuat visi misi, maka saya minta angka tanggalnya ini sesuaikan dengan model ini. Ini 2025 sampai 2045. Kalau memang diminta untuk langkah-langkah 1, 2, 3, 10 tahun, terus 2035. Ini dasarnya. Jadi diharapkan telah berdaya saing internasional, terjadi peralihan status PTK Katolik dari institut menjadi universitas. Lalu peningkatan jabatan akademis guru besar.
inklusi jurnal pada indeks. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda ketika Anda menyusun rencana dosen. Secara kualitatif harus digambarkan apa yang akan terjadi. Nah, semuanya ini ada pada bagian kualitatifnya. Juga ini inklusi jurnal pada pengindeks bereputasi di tingkat internasional. Kalau begitu, keberadaan jurnal di kampus itu juga termasuk bagian memastikan bahwa kalau saya diberi izin, prodinya ini terbentuk, pasti jalan itu loh, berkualitas. Apa buktinya? Kami punya ini lagi. Lalu diharapkan menjadi pusat kajian kata-ketik dan pastoral. Ini akhirnya berarti ya bapaknya itu mintanya kan pasti itu pesanannya kan. Sekarang kita baca SK-nya, gini SK-nya. Pembacaan SK ini kita perlukan karena saya mau tahu yang dirujuk itu yang mana sih undang-undangnya sih untuk kepentingan ini. Bahwa untuk penyelenggaraan perlu izin dari Menteri Agama. Bahwa untuk izin itu sudah memenuhi syarat minimum akreditasi. Lalu penyelenggaraannya ditetapkan. Nah, yang pertama Undang-Undang 12 tentang pendidikan tinggi. Lalu PP 46 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan. Nanti ini berhubungan kalau Bapak Ibu, ini nanti di mana tempatnya? Ketika Anda menulis dokumen penjaminan mutu. Lalu PP nomor 12 tahun 2023 tentang Kementerian Agama, PMA nomor 72 tahun 2022, PMA nomor 15 tahun 2022 tentang pendirian, perubahan dan pencabutan, lalu diubah dalam PMA nomor 15 tahun 2003 tentang pendirian, perubahan dan pencabutan. Lalu ini memutuskannya ini. Nah, ini. Kalau begitu, ketika saya mengajukan program ini, saya mau tidak mau harus memenuhi persyaratan minimumnya KPT. Apa kejadiannya? Kami yang program doktoral itu diberi izin operasionalnya 2019. Tenang kami, tidak kami kerjakan apa-apa. Ternyata Romo Ketua lupa membaca satu klausul yang mengatakan setelah surat izin operasional diberikan dalam waktu 1 tahun, harus segera meminta akreditasi minimum. Kami tidak kerjakan. Kami baru kerjakan setelah mau ada lulusan. Apa yang terjadi? Kami harus meminta maaf kepada Ban PT. Setelah kami buat surat minta maaf itu, baru Ban PT mau urus kami lagi gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu tahu hari ini masukkan, paling tidak Anda dalam semester yang akan datang mau tidak mau harus siapkan untuk akreditasi minimum yang mengikuti peraturan, kalau bukan Ban PT ya Lamdik dengan 9 kriterianya. Nah, kalau untuk mengisi kriteria itu memerlukan yang disebut dengan isian-isian, artinya setelah ini selesai ternyata tugasnya masih ada lagi gitu loh. Jangan kemudian wah banyak ya, tidak apa-apa, isi saja dengan tekun pelan-pelan, nanti selama setahun nanti penuh-penuh sendiri kok dulu. Nah, Bapak Ibu, terus sekarang ternyata ada tambahan dalam waktu 4 tahun membuka program konversi dulu.
Makanya ditafsirkan lagi, ini konversi dari mana ke mana ya dulu. Yang kedua, memperpendek masa penyelenggaraan program studi. Berarti kalau kurikulum Anda sekarang ditulis untuk 4 tahun, ya ini yang mintanya begini, kalau akan disetujui tulisan 3 atau 3,5 tahun, ya sudah gitu aja kan. Yang penting jumlah SKS-nya terpenuhi kan. Tapi bahwa distribusinya berapa tahun, melakukan perkuliahan di luar kampus, berarti gitu loh, kami diberi izin untuk buka kuliah online. Nah sekarang kalau begitu, untuk bantu siapa ini? Oh, saya baru bisa paham kalau begitu A itu hubungannya dengan rekognisi pembelajaran lampau. Kenapa gitu loh? Karena dengan peraturan PMA yang baru, mereka yang punya ijazah PKK, pendidikan keagamaan Katolik, tidak bisa jadi penyuluh. Padahal anak-anak kita mikirnya sekolah yang paling terjamin masa depannya apa? Ya sekolah keagamaan, pasti kerja gitu loh. Dan hasilnya ganda, kiri oleh swarga, kanan oleh sego Bapak Ibu. Jadi ya kanan kiri dapat semua gitu loh. Tapi kalau oh bener ya, kalau ini kemudian konsekuensinya itu, maka nanti ketika menulisnya Bapak Ibu, coba ada dokumen dalam penjaminan mutu, ya 1-2 bait saja lah, 1-2 pasal saja lah, katakan tentang rekognisi pembelajaran lampau. Karena mintanya. Kemudian menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus. Nah, setahu saya kalau ini teologi se-Indonesia itu baru Malang dan Pontianak itu loh. Nanti kalau ini jadi loh ya Pontianak ya. Maka ya Bapak Ibu dapat dipikirkan lebih lanjut ini. Berilah satu klausul lagi dalam penjaminan mutu tentang apa? Penyelenggaraan rombel di luar kampus loh. Nah, yang terakhir ternyata kami diberi kemudahan mewisuda, memberikan ijazah dan gelar jika belum terakreditasi oleh BAN PT atau lembaga lamen. Artinya, ini dikasih jalan, tidak perlu kemudian harus akreditasi minimum. Bisa beri ijazah dan gelar karena sebetulnya ketua sekolah tinggi kalau memberi ijazah tanpa ada izin dari badan akreditasi, dia melakukan tindak pidana sebetulnya. Tapi dengan ini, oh berarti kami boleh. Nah Bapak Ibu, nah ini anunya apa? Desainnya. Nah sekarang dengan kelengkapan ini, maka saya lihatkan lagi tipsnya. Ini. Yang pertama jelas isiannya diminta memberikan keunikan itu atau keunggulan itu pertama-tama dibangun dengan adanya visi misi. Saya baru sadar visi misi ini ada yang kurang itu. Tidak ada angka tahunnya, tidak ada yang disebut dengan roadmap-nya, tidak ada yang disebut dengan milestone-nya. Jadi sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua tadi, coba di teks yang masing-masing nanti di bawahnya kata visi ini coba digambarkan milestone atau pencapaiannya, lalu kemudian sesuai dengan visi yang mau dicapai. Apa bentuk milestone-nya? Bapak Ibu sekarang dengan pembukaan prodi
dosen yang tersedia, katakanlah S2, coba tulis 2 tahun, 3 tahun lagi ada 3 dokter baru, ada pusat studi baru, ada laboratorium baru, ada unit aktivitas kemahasiswaan baru. Sehingga ketika ada gambar yang arahnya menanjak tadi itu Bapak Ibu ya, di pucuknya itu kasih gambar visi gitu loh, di pucuknya itu tahun berapa mau dicapai itu semua tuh. Sehingga ketika asesor membaca, oh memang ini jalan kelihatannya gitu. Yang kedua, kata kuncinya menjadi visi. Kalau misi, kata kuncinya menyelenggarakan, melaksanakan, atau pokoknya yang dari nggak ada jadi ada itu. Kalau Bapak Ibu dalam misi ini, tolong dibuktikan keberadaan dari lembaga-lembaga, unit-unit, satuan-satuan yang ada di SDKN ini yang memang akan bisa mewujudkan terjadinya atau pelaksanaan misi tadi. Lalu saya mengatakan, tapi ini yang Malang nggak dikasih keterangan kok jalan ya. Mungkin si asesornya karena terbiasa dengan Malang dan tahu Malang yang S1, S2-nya sudah berkali-kali akreditasinya A gitu. Lalu mereka pikir ya sudahlah pasti jalan gitu. Tapi bagi saya, untuk Bapak Ibu agar amannya, coba dikasih unit-unit apa yang kemudian membawa asesor kepada gagasan pasti jalan nanti. Keren enggak? Dari sini apakah ada pertanyaan yang dapat dijadikan gagasan bersama dari kata kunci umum, visi misi, terus gambaran. Mengapa perlu ada yang umum? Tolong juga dirujukkan bahwa ini adalah amanat dari kementerian sebelum visi misi dulu, latar belakangnya dulu. Dengan tujuan apa itu loh? Agar itu loh terbentuk Institut Agama Katolik Negeri. Nah, kalau Bapak Ibu kalau sudah, sekarang pertanyaannya, prodi sejenis hanya Filipina dan Indonesia yang mengakui keberadaan sekolah keagamaan. Singapura tidak ada, Malaysia tidak ada, Thailand pun sifatnya adalah sekolah lokal. Kalau memang Bapak Ibu ingin membuat rujukannya, nanti sambil browsing ya, yang ada unit Catholic University itu di Australia, di Filipina. Kemudian yang sifatnya umum, miliknya atau dulu pernah jadi miliknya CDD di Taiwan, itu sekarang menjadi sekolah Katolik, Universitas Katolik umum. Itu nanti yang kalau pastoral care ke situ arahnya. Kemudian Thailand itu ada, tapi College of Philosophy. Ditimbang-timbang saja mana yang kira-kira bisa dijadikan teman selegio kita. Dan di dalam benak Bapak Ibu sambil ngira-ngira, boleh gitu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita studi banding ke sana ya gitu loh. Nanti anggarannya kira-kira berapa ya itu? Ya pergi ke Filipina, pergi ke Australia, atau kalau sama-sama ASEAN pergi ke Taiwan gitu loh. Itu harus ada dimunculkan di benak itu. Loh enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti kan dipikirkan toh. Kalau nggak bisa rame-rame ya 1-2 orang lah dikirim ke sana. Nah kalau yang di Eropa yang paling masuk akal itu adalah yang Pontifical University,
yang miliknya Kongregasi Ajaran Iman itu Urbaniana, itu negerinya Vatikan. Kalau Gregoriana itu sudah turun ya, sudah nggak bermutu lagi. Ya gimana sekolah negeri tetap menang lah. Ya tetap, walaupun gimana kebutuhan resources sumber daya dosen itu berpengaruh. Kalau dengan uangnya sedikit, ya pasti dosennya nggak bermutu gitu loh. Nah, Urbaniana punyanya Vatikan ya berapapun juga dia ambil, dosen dari mana pun juga dia ambil, dia punya negeri kok. Gregoriana sekarang kesulitan, dosen-dosen yang kualifikasi A sudah mati dan tua. Sampai-sampai kemudian mereka rekrut saja S2 dari negara-negara seperti Asia. Ada Romo dari Semarang, dari Jogja, tidak dipakai di Sanata Dharma, kitab suci, lalu diambil mereka dulu. Jadi bahkan di Indonesia aja nggak dipakai, lalu diambil oleh mereka, karena itu bodohnya tuh, Gregoriana. Tapi saudara, kalau Anda bertanya tentang desain kurikulumnya seperti apa itu loh, memang mereka punya fakultas psikologi mereka, Gregoriana. Jadi pastoral care-nya itu apakah gaya Urbaniana yang bersifat spiritualitas, atau gaya pastoral care Gregoriana, atau gaya fakultas psikologi di Santo Thomas? Coba nanti ditimbang-timbang. Jadi ketika nanti bagiannya dari kurikulum Bapak Ibu, karena ketika ditanyakan ada bahasa Indonesia, jangan khawatir kok. Masa sih? yang coba ini ada yang bahasa Indonesianya kok. Nah terus yang kedua kan ditanya apa keunggulannya. Waktu itu kan saya mikir lagi, piye cara dia bisa mengatakan unggul ya. Lalu saya cari begini Bapak Ibu, dari Adamson University saya itu memperoleh kata kunci interdisipliner, karena ini universitas yang dikelola oleh Kongregasi Misi. Kemudian interdisipliner itu adalah keseimbangan antara konten akademik dan orientasi praktis pastoral. Bukankah ini juga terjadi di STAKN kan? Ada pastoralnya, ada akademiknya kan? Oh ini berarti masuk berarti. Lalu saya garis bawahi. Sebenarnya saya nggak berpikir seperti itu, tapi kalau dipaksa saya mikir dulu. Terus yang kemudian Santo Thomas, apa keunggulannya? Saya tulis di sini, unggul dalam studi tentang doktrin Katolik, studi Alkitabiah, teologi moral, sejarah gereja, dan teologi pastoral. Saya garis bawahi karena akan mempersiapkan mereka untuk pelayanan atau studi lebih lanjut. Mengeksplorasi akar filosofis dan teologis. Oke. Lalu yang dari Urbaniana, saya garis bawahi persiapan untuk melayani gereja. Urbaniana terkenal karena lingkungannya yang multikultural. Nah, sehingga Bapak Ibu, dari 3 kata kunci yang saya temukan itu, nah inilah yang rumusan saya buat yang direvisi oleh Parmada, keunggulan prodi sarjana teologi STLTWS dibandingkan dengan ketiga prodi sejenis. Ya 1, 2, 3 ambil 1 poin, 1 poin, jangan 1, mestinya unggul gitu loh. Diambil satu kok dulu, sehingga akhirnya saya rumuskan gini, keywordnya 1, studi terstruktur secara multidisipliner yang mempertimbangkan keseimbangan konten teologi dan implikasi praktis pastoral, belajar dari Filipina. Eksplorasi akar filosofis dan teologis dalam tradisi Katolik yang mengembangkan kompetensi spiritual, belajar dari UST Filipina. Lalu yang ketiganya, mempersiapkan
orang untuk melayani gereja dalam konteks yang multikultural, belajar dari Italia lah. Di bawahnya itu baru kemudian ada keterangannya. A. Apa pengembangan ilmuannya, kemudian B. Apa kajian capaian pembelajarannya, C. Apa kurikulumnya. Seperti itu Bapak Ibu itu loh gambarannya. Jadi tidak bisa kemudian sekonyong-konyong lalu menyampaikan gagasannya kalau tidak ada akar-akarnya. Saya tidak bisa berikan dokumen ini karena ini dipesan di nomor armada, ini ojo dikasih ke orang-orang ya. Tapi itu setahun yang lalu dia pesan gitu loh. Saya pikir ya enggak lah, saya pikir ya sudah namanya berbagi ya. Ya tak kasih cerita lah gitu loh. Jadi ketika dikatakan keunggulan sejenis, Bapak Ibu ingat 3 kata kuncinya. Pengembangan keilmuan itu berhubungan dengan Tri Dharma kan. Jadi di sini ada pendidikan yang mendalam, penelitian yang berkualitas, pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan diseminasi ilmiah. Nah ini tadi saya katakan, kok iya waktu itu kok aku pikir ya kasih link-link untuk tunjukkan jurnalnya, tunjukkan karya-karya dosennya gitu loh. Tapi waktu itu ya kok ya disetujui gitu ya, sudah lah, nggak apa-apa aja loh. Lalu pengembangan kelembagaan, artinya bahwa lembaga ini adalah lembaga yang kuat gitu loh. Apa yang terjadi gitu loh. Nah dalam pengembangan kelembagaan nanti bisa ditambahkan misalnya hal-hal apa yang bersifatnya pencapaian kelembagaan ini dari sejarahnya dulu, dari sekolah swasta, dinegrikan, didukung oleh Bapak Uskup, didukung oleh pemerintah. Pokoknya mengatakan ini kuat pokoknya, pasti kamu kasih izin ini nggak akan mati gitu loh. Lalu yang C, kajian capaian pembelajaran. Saya tadi mengatakan kepada Bapak Ibu, 1 karakter, 2 kompetensi, 3 pengetahuan. Kami merumuskannya dalam 1 aspek penguasaan, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ini pengetahuannya. 2 karakternya kami rumuskan dalam bentuk aspek responsif terhadap pengembangan keagamaan dan perubahan kebutuhan gereja, katedral, masyarakat. Lalu aspek kompetensinya adalah inklusif dalam pembelajaran. Kalau desainnya seperti ini, maka Bapak Ibu semuanya desain kurikulum program studinya bagaimana gitu loh. Nah, lalu kami rumuskan begini. Ini dapat dicontoh nanti kalau yang untuk teologi Mas Yuswanto ya. Keunggulan muatan kurikulum prodi sarjana teologi SDT, teologis filosofis pendidikan, didaktik pastoral pendidikan, manajerial keagamaan, kepemimpinan yang melayani, pastoral katekesnya digital gitu. Saya pikir pantes itu loh, kok diterima karena di nomenklatur yang terbaru mereka yang bisa menjadi penyuluh di Mas itu kan cuma atau teologi atau pastoral kan. Berarti waktu itu kita kasih kata manajerial itu masuk akal juga kan, diterima gitu loh. Kepemimpinan yang melayani itu loh. Ada kata pastoral katekesi, tapi katekesi di gereja kan kami tambah-tambahkan dulu. Jadi coba Bapak Ibu dengan keterangan ini nanti sambil mendengarkan Romo William, kira-kira apa ya kekasannya dari beliau, karena beliau kan pemain di Kalbar ini kan yang tahu ya apa yang terjadi di sini loh. Apa keprihatinannya. Saya stakeholder dalam artian gereja Indonesia, tapi beliau kan stakeholder dalam artian gereja lokal Kusuma Agung Pontianak. Untuk keterangan dari bab 1 ini seperti ini. Sampun, apakah ada pertanyaan?